Baru tahun ini 2025 komisioner KI 5 orang itu sepakat untuk di luar Surabaya. Perjalanan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur tidak lagi terpusat di provinsi, kita mulai di daerah yang namanya Bojonegoro, kan kira-kira begitu. Monitoring dan evaluasi itu yang pertama, badan publik itu bagaimana dalam menerapkan kualitas informasi, yang pertama. Yang kedua, jenis informasi. Yang ketiga, komitmen informasi. Yang keempat adalah pelayanan informasi. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang terakhir adalah digitalisasi. Untuk keterbukaan informasi publik itu informasi apa saja yang memang berhak untuk diketahui oleh masyarakat. Oke, selamat datang di Radar Bojonegoro. Teman-teman, ini adalah edisi kita perdana bulan November ini. Dan good news teman-teman, Bojonegoro bulan November ini didapuk menjadi tuan rumah Komisi Informasi Obat Jatim tahun 2025. Apa saja nanti acaranya dan bagaimana Bojonegoro bisa dipilih menjadi tuan rumah KI Obat Jatim tahun 2025 nanti kita bahas dengan para narasumbernya. Oke teman-teman, hari ini saya sudah bersama dua narasumber, yaitu Bapak Solahuddin, Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Jatim, dan Bapak Yunus Mansur Yasin, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi. Sore, Bapak. Sore, Mas. Mas siapa ini? Mas Kosin. Oh, Mas Kosin. Harus tahu namanya kosnya. Oke, ini yang teman-teman, ini yang Bapak Solahuddin dan ini Bapak Yunus Siap. Mansur Yasin. Oke. Saya ke Pak Solahuddin. Pak Solahuddin, ini seperti apa? Bisa diceritakan Mbak ya? Bagaimana kronologinya? Bojonegoro ini bisa terpilih menjadi lokasi KI Obat Jatim tahun 2025. Baik, terima kasih Mas Kosin dan pemirsa Radar Bojonegoro dimanapun berada. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk hadir langsung ke Bojonegoro, khusus diundang ke Jawa Pos Radar Bojonegoro. Ini istimewa bagi kami dan ini bersamaan dengan rencana seperti disampaikan Mas Kosin bahwa Bojonegoro tahun ini terasa istimewa karena kita tunjuk sebagai tuan rumah keterbukaan informasi Award 2025. Karena biasanya itu selalu di Surabaya sejak KI Award mulai tahun dulu sampai baru tahun ini 2025 komisioner KI 5 orang itu sepakat untuk di luar Surabaya, dan setelah kita mempertimbangkan banyak hal, Bojonegoro ini menjadi salah satu tempat yang menurut hemat kami itu memang memiliki indikator yang layak untuk ditetapkan sebagai tuan rumah. Yang pertama adalah responsivitas pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Lama ini mati nih, keterbukaan informasinya itu lama, kemudian tahun ini ternyata tumbuh semangat tinggi, antusiasme tinggi. Itu bisa dilihat nanti Pak Yunus bisa menjelaskan secara detail indikator monitoring dan evaluasinya. Dan kemudian yang kedua, Bojonegoro ini kan kita anggap sebagai salah satu kabupaten yang bojone negoro. Jadi kita mulai riklah perjalanan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur tidak lagi terpusat di provinsi, kita mulai di daerah yang namanya Bojonegoro, kan kira-kira begitu. Nah, nanti teknis indikator nilai monefnya nanti Pak Yunus yang bisa menjelaskan. Bagaimana Pak Yunus? Seperti apa alasan? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pemirsa podcast Radar Bojonegoro ya. Apa disampaikan oleh Pak Solahuddin tadi, kebetulan saya PIC Monef ya. PIC Monef mulai dari 2024 sampai 2025. Dan progres dari 2024 sampai 2025 itu mengalami progres yang sangat signifikan ya. Utamanya badan publik yang informatif. Nah, kalau di tahun 2024 itu sekitar 50 badan publik yang informatif dan menuju informatif, artinya yang mendapat penghargaan gitu ya. Tapi di tahun ini meningkat 70 badan publik. 70 badan publik itu terbagi beberapa klaster ya. Ada kategori pemerintahan desa, ada kategori pemerintahan kabupaten kota, ada kategori OPD provinsi,
kemudian ada kategori vertikal, instansi vertikal, ya, yang terakhir adalah BUMD. Nah, dari beberapa kategori tersebut kemudian tahapan awal itu adalah pengisian SIQ, ya. SIQ itu semacam menjawab pertanyaan-pertanyaan, begitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita sebar pertanyaan itu melalui aplikasi yang namanya Imonef. Itu terintegrasi dengan KAI Pusat. Ya, nah, ketika dalam nilai SIQ itu 80 ke atas, maka itu bisa masuk ke babak selanjutnya, yaitu visitasi. Dalam visitasi itu nanti kita akan melakukan verifikasi faktual. Apakah benar yang diisi dalam SIQ itu sesuai dengan fakta yang ada di badan publik tersebut. Kalau kemudian misalnya tidak sesuai, maka nanti nilainya akan berkurang, gitu ya. Kalau misalnya kemudian ternyata di SIQ itu salah, tapi faktanya ada, maka di nilai visitasi akan kita tambah. Kemudian fase terakhir adalah wawancara. Dan alhamdulillah di tahun ini dari sekian pimpinan badan publik, baik itu kepala dinas OPD, kemudian kepala desa di tingkat desa, kemudian bupati wali kota di tingkat kabupaten kota, itu tingkat kehadiran mereka secara langsung saat wawancara itu adalah 98%. Sangat tinggi. Termasuk Bojonegoro. Termasuk Bojonegoro langsung. Pak Bupati langsung. Artinya kenapa kemudian kita memang berharap untuk pimpinan badan publik yang langsung hadir saat wawancara, karena bicara komitmen. Ketika sudah pimpinan badan publiknya yang hadir, maka komitmen itu sudah tidak bisa kita ragukan. Tapi ketika yang hadir adalah orang-orang di bawah bupati, mereka masih akan naik lagi, masih pengen soal ke bupati. Iya. Setuju nggak Pak Bupati? Tapi kalau sudah bupati atau wali kota atau pimpinan badan publiknya, kami siap komitmen. Selesai di situ. Nah, itu akan kita catat, komitmen itu, kemudian nanti akan kita tagih di tahun 2026. Kira-kira begitu. Nah, ada 6 indikator ya dalam proses monitoring dan evaluasi itu. Yang pertama, badan publik itu bagaimana dalam menerapkan kualitas informasi. Yang pertama. Yang kedua, jenis informasi. Yang ketiga, komitmen informasi. Yang keempat adalah pelayanan informasi. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang terakhir adalah digitalisasi. Karena zaman sekarang kan kita tidak bisa lepas dari digital. Mesti mereka selain web, mereka harus punya akun-akun medsos seperti Instagram, X, Facebook, dan segala macam. Sehingga kadang-kadang publik itu kan mau mengunjungi web itu kan agak malas gitu ya. Mereka lebih baik ke IG aja lah. Mereka akan melihat perkembangan pembangunan atau program-program dari suatu badan publik itu melalui akun medsos itu. Tapi biasanya di medsos itu tidak sesempurna atau tidak sekomplit di web. Sehingga di medsos itu biasanya hanya infografis. Misalnya nih, realisasi anggaran tahun 2025. Dibuat apa saja? Ringkasan kan? Ya. Betul, nggak panjang, nggak detail gitu ya. Nah, makanya kami sarankan kepada seluruh badan publik pada saat Monef itu, di bawah post itu, medsos itu, diberi keterangan bisa mengunjungi web ketika ingin lebih komplit. Sehingga terintegrasi. Begitu loh. Tapi kalau mereka anggap cukup ketika misalnya melihat di medsos, ya sudah. Tapi ketika mereka, wah ini kok cuman ringkasan ya, kok kurang kok ya. Maka badan publik wajib memberikan link atau QR code begitu ya, untuk bisa diklik oleh pengguna informasi itu untuk mengunjungi ke web. Begitu, Mas. Ini Pak Sulaiman, Pak, perkembangan KI di wilayah Jawa Timur seperti apa? Kata bukan informasi. Alhamdulillah tadi Pak Yunus sempat menyinggung dari tahun ke tahun ya. Itu Pak Yunus itu grafiknya selalu naik, terutama yang informatif. Tahun kemarin itu 26 Pak. 26. Setahun sekarang 47. Ini menjadi indikasi bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, keterbukaan ini sudah harus menjadi budaya. Bukan lagi soal kewajiban hukum seperti diatur Undang-Undang 2008. Tapi harus menjadi budaya, karena sejahtera atau tidaknya masyarakat di suatu daerah, salah satunya adalah bagaimana informasi tentang kebijakan publik itu harus teralirkan kepada masyarakat. Nah, kembali ke Bojonegoro,
KI Award ini kita rancang bukan hanya soal memberikan penghargaan. Penghargaan ini kan hanya apresiasi. Tapi bagaimana kita membudayakan keterbukaan, inklusivitas itu dinikmati. Maka kita konsep di Bojonegoro itu namanya Medayoh Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kegiatannya tidak hanya KI Award, tetapi ada misalnya besok Sarasehan. Rangkaiannya. Ya, rangkaiannya. Set eventnya. Ya, itu ada, kita undang seluruh PPID di Jawa Timur. Kita ngomong dengan Pak Wamen, Komdiji, mudah-mudahan beliau hadir. Kalau nggak hadir mungkin ada yang mewakili. Nah, kita ingin mendengar keluhan-keluhan mereka apa, prakteknya di lapangan seperti apa. Terus kemudian malamnya, Sabtu malam, kita gelar anugerah penghargaan kepada badan publik yang layak untuk mendapatkan apresiasi. Besoknya, besok pagi itu kita bagaimana mengemas kampanye keterbukaan ini melalui acara yang menggembirakan. Maka fun run lewat Festival Banyurip. Sekaligus besok itu pencanangan Bojonegoro sebagai salah satu contoh baik atau benchmark bagi daerah kabupaten kota lain. Bojonegoro ini luar biasa. Dari semula yang tidak diperhitungkan tapi melesat. Artinya tidak ada kata tidak bisa kalau mau. Nah, maka besok Minggu pagi bersamaan dengan Festival Banyurip kan ada rangkaian itu, ada ludruk, ada ketoprak, ada dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mensosialisasikan langsung itu bukan pada pemerintah kabupaten, tapi pada rakyat, masyarakat. Masyarakat, kamu berat tahu loh terkait dengan program-program Pak Bupati. Nah, itu kan medayo banget. Maka kita medayo ke Bojonegoro untuk bersama-sama mengkampanyekan bahwa masyarakat punya hak untuk mengetahui pembangunan, mengenai program bantuan sosial ini dialirkan kemana. Berhak tahu supaya mereka berpartisipasi. Kan kira-kira begitu Pak Yunus ya. Itu Mas Khosin jadi. KI Award dan tim ini sudah sering dilakukan. Betul. Dan selama ini tetap dilakukan Di Surabaya. Surabaya. Ya. Dan ini adalah pertama kalinya kalau di Betul. Surabaya dan dilaksanakan di Bojonegoro. Kira-kira ini seperti apa? Kriteria para penerima itu seperti apa? Kriteria aja Pak. Penerima apa itu? Penerima penghargaan ini. Nah, tadi kan sudah kami sampaikan. Jadi dalam Monef itu kita semacam menseleksi. Ada indikator tadi kan. 6 Ada indikator yang saya sebutkan itu ketika misalnya nilainya di bawah 80 ya, otomatis dia akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, Sama di atas seperti 80. permainan sepak Sepak bola. Jadi SIQ itu, pengisian SIQ itu dianggap sebagai babak penyisian. Nah, kalau sampai nilai 80 berarti dia masuk ke babak gugur, kira-kira begitu. Nah, tapi ketika SIQ tidak sampai 80, maka dia gugur. Tidak masuk ke tahap selanjutnya. Otomatis tidak akan dapat predikat menuju informatif maupun informatif. Begitu ya. Nah, selain itu perlu kami sampaikan di momen ini, kalau kemudian ada publik yang menanyakan kok harus Bojonegoro, misalnya, kok harus Bojonegoro? Ini sudah komitmen kami, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, bagaimana kemudian kita nggak menunggu bola, kita hanya menunggu bola di Surabaya dan segala macam, tapi kita akan keliling, begitu ya. Dan sebagai pilot project itu adalah Bojonegoro. Kalau nanti respon publik itu positif, tidak menutup kemungkinan tahun depan kita akan pindah. Ini kan katakanlah Bakorwil Bojonegoro. Bisa jadi ke depan kita Bakorwil Madiun. Bisa tahun depannya lagi Bakowil Malang, Jember, kemudian Madura, kan begitu. Artinya kita ingin menjangkau seluruh lapisan. Jadi kita tidak ingin terkesan kita itu eksklusif, begitu ya. Tapi bagaimana kita bahasanya Cak Ahud tadi kalau ke Bojonegoro Medayo, mungkin nanti kalau ke Madura Glenon. Ada istilah-istilah seperti itu sehingga kita berharap tidak sekat begitu ya antara Komisi Informasi dengan publik. Kalau kemudian ketemu di kantor sidang segala macam, ya itu memang harus profesional karena kami sebagai hakim begitu ya. Tapi ketika kami tidak bertugas sebagai hakim dalam persidangan, maka kami harus berbaur dengan publik, memberikan edukasi kepada publik bahwasanya Komisi Informasi itu membuka diri kepada siapapun, begitu ya, utamanya publik dan badan publik, sehingga ke depan Komisi Informasi itu keberadaan keterbukaan informasi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan. Begitu Mas. Oke, siap. Pak, terkait dengan posisi Jatim sendiri sebagai di Komisi di Keterbukaan Informasi tingkat nasional ini seperti apa? Di tahun 2024 ya, kita masuk
peringkat 2 terbaik nasional. Jatim. Jatim, ya. IKIP-nya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional. Nah, di tahun ini itu karena terbatas anggaran dan segala macam mulai dari pusat gitu ya. Itu ada perubahan perubahan mekanisme yang dilakukan oleh KAI pusat. Tapi posisi kita nggak jelek-jelek amat. Masuk Ya, 3 besar. masih tetap masuk Tiga besar. Tiga besar. nominasi. begitu ya, masuk 3 besar. Dan ini tentu bukan hanya berkat kerja keras Komisi Informasi, Bukan. tapi juga Kolaborasi. Pemprov Jawa Timur, ya. Kemudian Kominfo Jawa Timur yang selaku PPID utama, kemudian publik juga begitu ya, akademisi, dosen-dosen dan segala macam, yang kemudian mereka juga secara tidak langsung mengimplementasikan keterbukaan itu di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemudian ketika semua bersinergi dalam konteks mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, jangan heran kemudian kalau Jawa Timur ini nanti tata kelola pemerintahnya akan clean governance dan good government. Begitu, Mas. Oke, Pak Solahuddin. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Untuk keterbukaan informasi publik itu informasi apa saja yang memang berhak untuk diketahui oleh masyarakat? Secara umum semua informasi publik itu bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan. Jadi informasi yang dimiliki dikelola dan disebarkan oleh badan publik. Badan publik itu badan atau lembaga yang alokasi anggarannya dari APBD atau BPN, iuran masyarakat atau dana asing, maka informasi yang dimiliki oleh mereka itu terbuka secara umum, itu terbuka kecuali informasi yang dikecualikan. Itu ada 4 hal informasi yang hanya boleh rahasia. Yang pertama menyangkut ketahanan negara, kemudian yang kedua menyangkut identitas pribadi, soal NIK, nomor status riwayat penyakit, dan seterusnya. Kemudian soal hak kekayaan intelektual, dan yang keempat itu rahasia menyangkut penyidikan suatu perkara pidana, misalnya kayak polisi sedang menyidik perkara tertentu dan lain sebagainya, itu boleh. Di luar itu pada prinsipnya boleh atau masyarakat berhak untuk mengetahui. Jadi misalnya informasi soal bantuan BLT, informasi anggaran yang digunakan untuk MPG, informasi yang terkait dengan penanganan bencana banjir, maka Pak Badan Publik memiliki kewajiban untuk membuka melalui kanal-kanal yang disampaikan Pak Yunus, lewat TikTok, lewat medsos. Apalagi di era sekarang, yang tentu itu bisa menjadi penangkal hoax. Kan bisa jadi ada informasi yang tidak jelas, anggaran ini sekian membengkak, padahal faktanya anggarannya dipakai. Sudah dipakai. Digunakan. Nah, maka Badan Publik harus tertuntut untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya berita-berita yang seperti itu, informasi yang seperti itu tidak benar, masyarakat tidak kemudian tidak percaya pada pimpinan Badan Publiknya. Nah, disitulah peran atau manfaat Badan Publik untuk proaktif, termasuk lewat media massa seperti ini. Informasinya misalnya diundang podcast, sampaikan misalnya program penanganan stunting, jelaskan secara detail berapa jumlah yang harus ditangani, di mana saja, kemudian anggarannya berapa, kira-kira begitu informasi. Jadi media juga punya peran besar untuk ikut bersama-sama mendiseminasi tentang transparansi itu. Jadi media juga punya tanggung jawab, bukan hanya Komisi Informasi, bukan hanya Badan Publik, tapi media itu juga harus mendorong untuk menginformasikan. Karena fungsi media kan punya fungsi sosial kontrol, punya peran edukasi, kan kira-kira begitu. Mas Kozin, terima kasih. Ini acaranya besok ini berlangsung di Hotel Aston. Aston sama Pendopo dan Banyurit di Kecamatan Gayam. Gayam. Desa Gayam. Gayam. Maka kita pakai kaos. Nah, ini kan gitu. keren. Ini Berdaya. kan. Besok ini akan hadir siapa aja Pak di GKI Award ini? Insya Allah Bu Gubernur, terus kemudian Pak Wamen kalau tidak ada sesuatu yang darurat insya Allah hadir, dan Bupati, Wali Kota, terus Jawa Timur yang dapat penghargaan, itu insya Allah hadir, dan kemudian Pak Pratik karena beliau orang Bojonegoro, mudah-mudahan juga tidak ada sesuatu yang sehingga beliau bisa tahu. Gitu. Oke, Pak Solahuddin, Pak Yunus, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Radar Bojonegoro. Selalu teman Radar Bojonegoro. Oke, pemirsa Radar Bojonegoro, jangan lupa saksikan KAI World Jatim 2025 live di channelnya Radar Bojonegoro ya, jangan lupa. Dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan juga channelnya KIP Jatim ya.
di channel YouTube pastinya ya. Ya, Oke. ya. Ya, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.